Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mempelajari pelajaran kita hari ini. Nah, di sini kita masih mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dan sudah di pertemuan keempat. Nah, subtopik kita kali ini yaitu mengenai kunci determinasi. Nah, apa itu pengertian kunci determinasi? Sebelum kita mempelajari mengenai kunci determinasi, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui nama Latin dari hewan dan tumbuhan. Nah, di sini kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup atau organisme berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, identifikasi ini merupakan kegiatan dasar dalam taksonomi. Jadi, identifikasi mencakup dua kegiatan, yaitu klasifikasi dan tata nama. Nah, salah satu kunci identifikasi ada yang disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Jadi, tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif atau dua ciri yang saling berlawanan sehingga disebut dengan kunci dikotomis. Nah, untuk apa kunci determinasi dibuat? Tujuannya adalah untuk memudahkan pengenalan makhluk hidup. Jadi kan makhluk hidup itu sangat beragam. Misalnya kita menemukan suatu makhluk hidup, kita nggak tahu dia jenisnya apa, termasuk golongan apa. Nah, fungsi di kunci determinasi adalah kita untuk mengelompokkan makhluk hidup yang belum kita ketahui. Contoh kunci determinasi bentukannya seperti apa nih? Saya kasih contohnya. Sebenarnya kunci determinasi itu dalam bentuk buku yang isinya pilihannya banyak dan tebal. Di sini saya ambil 5 poin aja ya untuk mencontohkan. Jadi kunci determinasi itu adalah urutan bagaimana kita mengenali suatu makhluk hidup. Di sini kunci determinasi ada satu, ada nomor ya, maksudnya satu, satu itu pilihannya ada dua, satu A, B, kemudian 2A, B, 3A, B, 4A, B, 5A, B, dan seterusnya sampai selesai, sampai ke spesiesnya. Nah, gimana cara pakainya? Cara pakainya adalah di bagian ini, di setiap nomor selalu ada pilihan A dan B. Pilihan A dan B ini pilihan yang sangat berlawanan. Jadi kita diminta untuk memilih 1A atau 1B, 2A atau 2B, dan seterusnya. Nah, di sebelah kanannya titik-titik itu bukan bagian kosong untuk dijawab ya. Tapi misalnya kita memilih 1A, titik-titik menunjukkan angka 2. Maka angka 2 ini harus kita ikutin sesuai dengan titik-titik yang belakangnya. Jadi kita milih 1A. 1A tidak bertulang belakang. Titik-titiknya menunjukkan angka 2. Maka kita pilih ke nomor 2. Kalau misalnya di satunya kita pilih 1B, bertulang belakang, maka titik-titik menunjukkan angka 3. Maka kita langsung loncat ke angka 3. Tidak perlu baca lagi nomor 2. Dan begitu seterusnya. Untuk mempermudah gimana cara baca kunci determinasi, kita langsung ke contoh soal aja ya. Saya pakai kunci determinasi yang tadi. Pertanyaannya adalah, buatlah kunci determinasi kambing berdasarkan kunci determinasi di atas. Kambing, semua kenal kambing kan ya. Jadi kita bayangin dulu kambing tuh kayak gimana. Setelah itu kita baca kunci determinasinya. Kambing, 1A, tidak bertulang belakang atau bertulang belakang. Kambing itu punya tulang belakang atau tidak? Kalau misalnya dia punya tulang belakang, maka kita pilih 1B. Ya, kambing itu bertulang belakang, makanya kita pilih 1B. 1B bertulang belakang, titik-titiknya menunjukkan ke angka 3. Maka kita pilih angka 3. Nomor 2-nya tidak perlu kita baca lagi. Kita pilih angka 3. 3A bersisik, 3B tidak bersisik. Kambing itu bersisik atau tidak bersisik? Kambing itu tidak bersisik. Maka kita pilih 3B. 3B menunjukkan titik-titik angka 5. Maka dari itu kita langsung loncat ke angka 5. Kita baca pilihannya A, berbulu,
B. Tidak berbulu. Kambing itu berbulu atau tidak berbulu? Kambing itu tidak berbulu, ya. Jadi harus bisa bedakan yang mana bulu, yang mana rambut. Kalau di kambing itu namanya rambut, bulu itu di burung. Oke, maka kita pilih 5B. 5B titik-titiknya menunjukkan mama lia, maka kambing digolongkan ke dalam kelompok mamalia. Benar atau tidak? Ya, betul. Kambing itu termasuk mamalia karena termasuk hewan menyusui. Maka ini adalah kunci determinasi dari kambing. Contoh lain, biar kalian tambah paham. Kita pakai kunci determinasi yang tadi biar nggak bingung. Pertanyaan diganti. Buatlah kunci determinasi ular. Berdasarkan kunci determinasi di atas. Sekarang ular. Kita bayangin ular ya. Ular kita pilih 1A atau 1B. Ular itu tidak bertulang belakang atau bertulang belakang. Tulang belakang itu tulang punggung ya. Tulang punggung, tulang rusuk itu namanya tulang belakang. Nah, kalau ular berarti dia punya tulang belakang, maka kita pilih 1B. 1B titik-titiknya menunjukkan angka 3, maka kita baca nomor 3. 3A bersisik, 3B tidak bersisik. Ular itu bersisik atau tidak? Ular itu bersisik ya. Dia kan sering ganti kulit maksudnya. Ganti kulit berarti kan bersisik. Berarti kita pilih 3A. 3A titik-titiknya menunjukkan angka 4. Kita pindah ke nomor 4. 4A, 4B. Hidup di air atau hidup di darat ular? Ular hidup di darat. Maka kita pilih 4B. 4B titik-titiknya menunjukkan reptil. Maka ular termasuk kelompok reptil. Maka kunci determinasi ular adalah 1B, 3A, 4B, dan reptil. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau misalnya masih bingung, saya kasih contoh soal satu lagi. Masih pakai kunci determinasi yang tadi, pertanyaan kita diganti, buatlah kunci determinasi siput berdasarkan kunci determinasi di atas. Semua tahu siput kan ya? Nah, sekarang siput. Siput itu satu dan nomor satu dulu. 1A tidak bertulang belakang, 1B bertulang belakang. Siput itu bertulang belakang atau tidak? Siput itu tidak bertulang belakang, maka kita pilih 1A. 1A titik-titiknya menunjukkan angka 2. 2 kita pilih A, 2A. Kenapa 2A? Karena siput tubuhnya lunak dan bercangkang. Oke? 2A titik-titiknya menunjukkan moluska, maka sudah selesai. Si siput ini termasuk kelompok. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang paham dan kurang dimengerti, bisa ditanyakan di grup dan mungkin bisa di PC juga dengan saya. Nah, untuk itu tetap semangat, tetap jaga kesehatan, supaya bisa dapat melakukan aktivitas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.